Pemirsa, butuh waktu cukup lama untuk KPK menetapkan Aziz Samsudin sebagai tersangka, padahal namanya sudah muncul dalam BAP dan surat dakwaan. Mungkinkah ada negosiasi lebih lanjut seperti dalam kasus kepala daerah yang menyeret nama Aziz dan juga mantan penyidik KPK Robin Patuju? Untuk membahasnya lebih lanjut sudah bergabung bersama kami Koordinator Maki, Pak Boyamin. Selamat sore. Selamat sore, Apriliani. Ya, Pak Boyamin, apa tanggapan Anda soal status tersangka dan kemudian langsung ditahan Aziz Samsudin? Anda juga sempat menyoroti kasus ini, sempat mengkritisi lama sekali KPK untuk menetapkan kasus tersangka. Sejauh ini apa catatan Anda? Ya, kalau catatan saya berkaitan dengan agak berlarut-larutnya ini ya ada sesuatu tarik ulur memang. Tapi tarik ulurnya seperti apa itu hanya saya rasakan. Tapi sebenarnya ya sisi lain agak cepat juga gitu. Karena kalau dari urutannya Robin Patuju bagaimana diproses, terus kemudian sebelumnya Sahrial gitu ya agak rangkaiannya sebenarnya ini lumayan ya agak cepat dikit lah dibandingkan misalnya perkara lain EKTP yang panjang gitu. Tapi prinsipnya mestinya ini kan kalau dalam konteks keadilan gitu yang artinya harus cepat ya sebenarnya bisa bersama-sama dengan Robin Patuju kemarin sehingga bisa disidangkan bersama-sama. Gitu. Iya. Nah, kalau Anda merasakan tapi belum ada buktinya lebih jauh, apa yang bisa Anda tanggapi soal, saya ingin meminta tanggapan Anda soal Aziz Samsudin yang menjadi tersangka. Ini banyak sekali ruang tanda kutip transaksionalnya dengan Robin Patuju. Minimal ada sekitar 5 kasus selain Lampung Tengah, kemudian juga ada kasus korupsi Bupati Kutai Kartanegara dan Tanjung Balai. Anda bagaimana melihat seorang yang punya kewenangan di partai dan DPR dengan posisi penyidik di KPK, dua posisi yang amat krusial dan rawan transaksional? Iya, justru inilah yang sangat prihatin ternyata begitu jauhnya. Bahkan kalau melihat yang ranking 2, saya itu selalu mengatakan ranking 1 itu Lampung Tengah, ranking 2 Rita Widiasari, ranking 3 baru Tanjung Balai. Ranking 2 ini yang agak saya khawatir karena dari dokumen, dari fakta yang saya coba analisis itu bahkan dalam rangka mengurus peninjauan kembali Rita Widiasari dengan harapan putusan bebas. Mestinya kan gitu diurus sampai Mahfur Hussein sama Robin Patuju itu berani mengatakan kalau sukses nanti minta separuh dari aset yang bisa diselamatkan. Sementara asetnya itu hampir 600 miliar Afriani. Dan itu kalau PK ini berhasil dikabulkan Mahkamah Agung, artinya nanti pencucian uang yang sekarang sedang ditersangkakan kepada Rita Widiasari kan gugur. Nah, ini yang saya soroti kalau yang berkaitan dengan Lampung Tengah itu kan hanya berkaitan dengan anggaran APBN diturunkan ke daerah, ke Pak Mustafa. Terus kemudian ya katakanlah komisi gitu kan oleh orang-orang yang mengaku dirinya orangnya Pak Aziz Samsudin gitu. Jadi terus kemudian coba dikawal jangan sampai diungkap. Kemudian ada deal katanya sampai 4 miliar. Tapi justru yang terkait dengan Rita Widiasari ini yang menurut saya perlu betul-betul kita garis bawahi, kita cermati. Karena saya juga punya catatan Aviani. 3 minggu yang lalu saya menyerahkan KPK bukti cek peralihan uang dari rupiah ke dolar Singapura itu sampai di angka 20 miliar. Itu hanya oleh perusahaan yang jadi saksinya Rita. Dan saya punya neracanya itu bagaimana tahun 2018, 19, 2020 itu bagaimana aliran-aliran uang itu hanya sekedar untuk biaya saksi. Berarti kan yang berkaitan dengan perkaranya sendiri bisa lebih besar gitu Pak ya. Adakah kemudian Aziz akan menjadi tersangka dalam kasus-kasus yang lain karena juga berkaitan dengan mantan penyidik KPK Robin Patuju, Bang Boyamin? Yang terkait dengan Rita Widiasari kan paling tidak ada fakta yang memperkenalkan dengan Rita Widiasari itu juga Pak Aziz Samsudin terhadap Robin Patuju sampai datang ke lapas. Setidaknya ini kalau yang Tanjung Balai bisa aja perdebatan lah gitu. Tapi apapun ada proses yang justru OTT itu dari sana. Ada bagaimana itu proses-proses ada aliran uang segala macam kan dari Tanjung Balai. Dan ini pun hasil dari teman-teman 53 yang tidak lulus tes wawasan kebangsaan. Akhirnya terungkap dari Tanjung Balai, menyeret yang Lampung Tengah, Rita Widiasari, mungkin juga yang lain-lain nanti kita lihat, kita tunggu. Oke, satu lagi KPK menyatakan akan ada kemungkinan tersangka lain dalam kasus ini. Melihat juga ada pengaruh yang digunakan oleh Aziz Samsudin, mungkinkah pengaruh itu akan digunakan untuk menyelamatkan petinggi partai atau anggota DPR yang lain dalam partai menurut Anda?
Ya, apapun kan ini sebenarnya kalau bahasa saya tidak berdiri sendiri. Bagaimana dulu misalnya Lampung Tengah ini kan terkait dengan anggaran. Anggaran kan badan anggaran. Badan anggaran ini kan begitu berkuasanya dalam menyalurkan anggaran APBN ke daerah-daerah dengan dibungkus dana aspirasi, dana dapil, dana macam-macam lah gitu. Iya. Dan itu bahkan titipan bahasa saya seperti itu. Nah, inilah yang Baik. justru harus dibongkar KPK. Bagaimana dugaan transaksional di badan anggaran yang menurunkan anggaran kepada daerah. Yang Baik. bahasanya sekarang lebih baik Aviani, masih saya sebut, sekarang kan DPR tidak boleh sampai level 3. Nah, kalau dulu boleh sampai level 3 sehingga sampai mencarikan pemborong seperti kasusnya Nazarudin, seperti kasusnya Damayati, itu karena sampai level 3 boleh. Sekarang kan tidak boleh, ada perbaikan dikit lah. Nah, Kita lihat nanti sejauh mana KPK bisa berani untuk mengungkap sampai sedetail apa, Mas Boyamin. Terima kasih untuk waktu dan juga diskusi kita di Prime Time News. Terima kasih.